Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prastika Anissa Putri akan mempresentasikan materi mengenai ekuitas pemegang saham. Berikut bentuk perseroan. Keunggulan utama perusahaan berbentuk perseroan adalah mudah menarik dan mengakumulasi modal besar. Klasifikasi perseroan berdasarkan sifat kepemilikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perseroan sektor publik dimiliki oleh unit-unit pemerintah. Kedua, perseroan sektor swasta terdapat non-saham, yaitu ETAP dan EMKM. Saham, yaitu perusahaan yang beroperasi untuk mencari laba dan menerbitkan saham. Terdapat dua perusahaan. Yang pertama, perusahaan tertutup, closed corporation, perusahaan non-publik. Kedua, perusahaan terbuka, open corporation, saham diperdagangkan secara luas dan tersedia untuk dimiliki atau dibeli oleh publik. Selanjutnya, model atau sistem saham. Berikut ini hak-hak pemegang saham. Yang pertama, untuk membagi laba dan rugi secara proporsional. Kedua, untuk ikut serta dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur secara proporsional. Ketiga, untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuiditas secara proporsional. Keempat, untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama disebut hak istimewa atau preemptif. Berikut ini kepentingan pemilik. Yang pertama itu saham biasa atau common stock adalah residu perseroan yang menanggung risiko terbatas bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Kedua, saham preferen atau preference stock adalah saham yang memiliki hak khusus tertentu, yaitu memiliki hak prioritas untuk mengklaim laba. Selanjutnya, model perseroan. Berikut pengertian dan karakteristik model perseroan. Yang pertama, bagian hak pemilik dalam perusahaan investasi pemilik. Yang kedua, merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban. Ketiga, struktur model tergantung pada bentuk badan usaha, proprietorship, partnership, dan corporation. Dan yang terakhir, model pada perseroan, modal saham dan laba ditahan. Berikut ini beberapa ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal saham capital stock. Yang kedua, tambahan modal disetor additional paid-in capital. Ketiga, laba ditahan retained earning. Berikut ini penerbitan saham. Perseroan dapat menerbitkan saham secara langsung ke investor atau secara tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi. Berikut faktor dalam menentukan harga untuk saham baru yang diterbitkan. Yang pertama, laba masa depan yang diantisipasikan perusahaan. Kedua, tarif dividen per saham yang diperkirakan. Ketiga, posisi keuangan saat ini. Keempat, kondisi perekonomian negara saat ini. Dan yang kelima, kondisi pasar modal negara saat ini. Nilai pasar saham meliputi 1. Saham milik perusahaan yang dipublikasikan diperdagangkan pada bursa yang terorganisir. 2. Interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga per saham. 3. Harga yang ditentukan pasar cenderung mengikuti tren laba dan dividen perusahaan. 4. Faktor di belakang pengendalian perusahaan dapat menyebabkan fluktuasi harian di harga pasar. Persoalan akuntansi. 1. Saham bernilai nominal, pari atau par value. 2. Saham tanpa nilai nominal. 3. Saham dikeluarkan disertai sekuritas lain. 4. Saham ditukar dengan aset selain kas. 5. Biaya pengeluaran saham. Saham dengan nilai nominal dan tanpa nilai nominal. Beberapa tahun lalu, nilai nominal menentukan modal legal per saham yang harus perusahaan pertahankan dalam usaha untuk melindungi kreditor korporat. Saat ini banyak pemerintahan tidak membutuhkan nilai nominal. Saham tanpa nilai nominal, nilai umum sekarang. Di banyak negara, Dewan Direksi menentukan saham dengan nilai nominal menjadi tanpa nilai nominal. Berikut ini saham dengan nilai nominal atau pari. Selisih yang dikeluarkan dengan nilai nominal dicatat sebesar nilai nominalnya. Selisih antara nilai nominal dengan harga jual saham disebut agio atau premi atau disagio atau diskon. Jurnalnya, debit kas, kreditnya modal saham biasa dan agio saham biasa. Saham tanpa nilai nominal dicatat sebesar harga penjualannya. Saham diterbitkan tanpa agio dan disagio.
Alasan pengeluaran saham jenis ini yaitu yang pertama, menghindari kewajiban kontingent yang mungkin terjadi jika saham dijual dengan disagio. Kedua, menghindari kebingungan terhadap pencatatan nilai nominal. Jurnalnya, debit kas, kreditnya modal saham biasa. Saham diterbitkan disertai sekuritas lain atau penjualan lamsam. Ada dua metode alokasi yang tersedia, yaitu proportional method dan incremental method. Jurnal yang proportional method yaitu debit kas, kreditnya preferred stock, common stock, premium on PS, premium on CS. Saham ditukar dengan aset selain kas, yaitu aktiva non-kas yang diterima dicatat sebesar harga pasar saham yang diterbitkan atau nilai aktiva yang diterima. Biaya pengeluaran saham, yaitu biaya terdiri dari biaya jasa akuntan, penjaminan hukum, biaya percetakan, pajak, administrasi. Biaya-biaya ini harus dilaporkan sebagai pengurang jumlah yang disetor atau kas yang diterima. Oleh karena itu, biaya penerbitan didebit ke fixed in excess of par. Perusahaan secara periodik mengeluarkan biaya seperti biaya yang menyelenggarakan catatan pemegang saham dan menangani transfer kepemilikan. Berikut ini pembelian saham treasury meliputi: pertama, debit saham treasury pada harga yang dibayarkan untuk mendapatkan kembali saham. Kedua, saham treasury adalah akun kontrak dari akun ekuitas. Ketiga, mengurangi ekuitas. Ada dua metode pencatatan saham treasury, yaitu metode yang pertama adalah metode biaya atau cost. Saat dibeli, saham treasury dicatat sebesar cost harga perolehannya. Saat dijual kembali, saham treasury dicatat sebesar cost-nya. Jika ada selisih nilai jual dan cost, selisih lebih dicatat dikreditkan pada rekening agio saham treasury atau modal disetor dari saham treasury. Selisih kurang didebitkan pada rekening agio saham treasury atau modal disetor dari saham treasury. Jika tidak mencukupi, sisanya didebitkan ke rekening laba ditahan. Metode yang kedua adalah metode nilai nominal. Saat dibeli saham treasury dicatat sebesar nilai nominal dan agio saham didebit proporsional. Jika ada selisih lebih nilai beli di atas nilai, emisi selisih ini didebitkan ke rekening laba ditahan. Diperlukan sebagai pembagian dividen bagi X pemegang saham. Jika ada selisih kurang nilai beli di bawah nilai emisi, selisih ini dikreditkan ke rekening agio saham treasury. Kontribusi modal X pemegang saham. Saat dijual kembali, pencatatannya sama dengan ketika emisi. Jika ada selisih lebih nilai jual di atas nilai nominal, selisih ini dikreditkan ke rekening agio saham. Jika ada selisih kurang dari nilai nominal, selisih ini didebitkan ke rekening agio saham treasury jika saldonya mencukupi. Jika saldonya tidak mencukupi, didebitkan ke rekening laba ditahan. Berikut ini masuk ke contoh soal. PT Singosari Raya memiliki 20.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 50 diterbitkan dan beredar. Pada tanggal 1 Agustus 2022, perusahaan membeli kembali 200 lembar saham dengan nilai 800 per lembar. Pada tanggal 1 November, perusahaan mengeluarkan kembali 200 lembar saham tersebut pada nilai 700 per lembar. Asumsikan perusahaan tidak memiliki transaksi saham treasury sebelumnya. Diminta buatlah pencatatan jurnal untuk transaksi tersebut beserta perhitungannya dengan menggunakan metode biaya cost method. Selanjutnya, pembahasannya PT Singosari Raya menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 50. Jurnal saat penerbitan, debit kas senilai Rp1.000.000 didapat dari 20.000 lembar dikali 50. Kreditnya modal saham biasa senilai Rp1.000.000. Tanggal 1 Agustus 2022, perusahaan membeli kembali 200 lembar saham dengan harga 800 per lembar saham treasury. Kas keluar sebanyak 200 lembar dikali 800 sama dengan 160.000. Jurnal saat pembelian kembali saham, debit saham treasury senilai 160.000, kreditnya kas senilai 160.000. Tanggal 1 November 2022, perusahaan menjual kembali 200 lembar saham treasury dengan harga 700 per lembar. Kas masuk sebanyak 200 lembar dikali 700 sama dengan 140.000.
Jurnal saat penjualan saham treasury kembali di bawah HP, debit kas senilai 140.000 dan agio saham treasury senilai 20.000, kreditnya saham treasury senilai 160.000 didapat dari 200 lembar dikali 800. Selisih rugi 160.000 dikurangi 140.000 sama dengan 20.000. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.